Nisa, kamu hamil? Antusias Rika yang dimangguti dan dibalas senyuman oleh Anissa. Hah? Egy dibuat terlongo-bengong. Sedangkan Alex dan Rehan tersenyum ikut berbahagia mendengarnya. Sayang, benarkah yang dia katakan? Egy yang sudah bisa menguasai keterkejutannya bertanya. Yang lagi-lagi kepala Anissa mengangguk mengiyakan. Sudah 11 minggu. Sontak Egy menarik sang istri ke dalam pelukannya. Tubuh dia sedikit gemetar oleh perasaan haru dan bahagia yang membuncah dalam dada. Aku akan jadi ayah. Anissa pun membalas pelukan itu dan memberi usapan serta tepukan di punggung si suami. Aku juga akan menjadi ibu. Dan orang bertiga yang menyaksikan momen haru pasangan itu ikut tersenyum merasakan bahagia. Sampai dering telepon yang nyaring di tas lempang milik Rika membuyarkan suasana lopi-dopi, sehingga perhatian kedua pria di sana teralihkan menatap ke gadis itu. Oh, maaf sebentar. Malu Rika sembari merogoh benda pipih dari dalam tas dan memeriksa nama si penelpon di layar, yang seketika dalam seperkian detik, dia dibuat tertegun menatap dalam diam. Aduh, Kak Frans. Dari siapa, Mak? Kenapa kagak lo jawab? Penasaran Rehan karena melihat respon dari gadis tersebut. Oh, ini dari abang gue. Rika bangkit berdiri. Aku permisi sebentar ya, mau angkat telepon dulu. Lah, kenapa harus menjauh segala? Di mari aja angkatnya. Heran Rehan namun gadis itu sudah nyelonong pergi tanpa menjawab kepenasarannya. Pasti dari si Frans. Gumam Alex menatap gadis di ujung sana yang sengaja memilih tempat sepi untuk menjawab panggilan tersebut. Sial, gue yakin pasti bukan dari abangnya. Rehan yang masih diliputi rasa kepenasaran, dia nekat hendak menguping dan bangkit berdiri namun, "Hei bocah," seruan Alex menghentikan pergerakan lelaki tersebut yang beralih mendelik tajam ke arahnya. Biarkan dia memiliki hak privasi, jangan sok ikut campur urusan orang lain. Serasa kau orang penting saja baginya. Disindir begitu geraham Rehan mengkerat geram dengan tangan terkepal mulai tersulut emosi. Emang lo orang penting untuknya? Baru juga kenal udah seberasa paling kenal aja. Ingat, dia Rikanza bukan Nikamala. Tatapan Alex semakin tajam dan dingin, dia hendak membuka mulut untuk membalas sindiran. Kau, deheman keras sebagai peringatan dari Egy yang sontak menghentikan perdebatan kedua lelaki tersebut. Keduanya langsung mendengus membuang muka ke arah lain. Egy, apa mereka berdua kurang akur ya? Bisik Anissa ikut merasakan imbas tekanan dari suasana mencekam permusuhan mereka. Segera Egy merangkul sang istri memberi usapan dan tersenyum. Memang dari dulu hubungan mereka selalu begini. Anissa melirik kedua pria itu secara bergantian yang masih saling tatap menatap sinis. Meskipun tak saling beradu mulut lagi kayak tadi. Dia tahu kalau ada kebencian dan amarah dari sorot mata serta tingkah laku dari keduanya. Apa penyebab mereka bisa bermusuhan begitu? Kecupan kilas mendarat di pipi Anissa dan usapan di kepala dari sang istri. Sebisa mungkin kau jangan terlibat. Tapi aku penasaran, soalnya mereka menyebut nama Rika. Gumaman Anissa pelan yang mendapati cubitan peringatan di pipi dari si Egy. Dan bersamaan itu Rika pun telah datang bergabung kembali membuat kedua pria yang tadinya berwajah keras oleh emosi, kini kembali telah tenang. Lama amat teleponannya, Rehan pertama kali menegur. Suka-suka gue dong, balas Rika sambil kembali duduk di tempatnya tadi. Dia melirik jam yang melekat di pergelangan tangan. Udah jam 4:04 nih, kayaknya aku udah harus pulang deh Nis. Oh, padahal biasanya kita ngobrol sampai jelang maghrib, Rik. Keluh Anissa cemberut. Rika tersenyum merasa tak enak. Aku harus bantu si Embo masak untuk makan malam. Jadi maaf nggak bisa lama-lama di sini. Lain kali kita bertemu lagi, Nis. Ya udah deh. Tapi janji ya kita bakal ketemu kayak gini lagi. Soalnya akhir-akhir ini kamu susah banget loh diajak keluar rumah, walaupun di hari libur. Senyuman di bibir Rika melebar berubah kekeh pelan berusaha menyembunyikan fakta sebenarnya. Iya, tapi aku nggak bisa janji deh. Oke, yuk mak, gue anterin.
ajak Rehan sembari beranjak berdiri. Tidak, dia akan pulang bersamaku. Alex ikutan beranjak berdiri. Kagak, dia mau pulang sama gue. Kau tak perlu repot-repot, biar aku yang antarkan dia pulang. Hah? Lo tuh yang kagak usah repot-repot, biar gue yang anterin si emak. Dan terjadilah adu mulut serta tatap menatap tajam yang saling bersih tegang dari kedua lelaki itu. Aduh, ini... Bingung Rika melirik kedua pria itu secara bergantian. Kenapa mereka malah ribut gini sih? Batinnya merasa tertekan. Dia melirik ke arah pasangan muda di sana yang malah Anissa dan Egy tampak asik menonton kebermesraan. Anjir, situasi macam apa ini? Rutuk dia saat melihat sekitar yang sudah ramai oleh bisik-bisik serta banyaknya pasang mata para pengunjung meja lain sedang melirik tertuju ke arah mejanya. Sudah tak tahan lagi akan perdebatan kedua pria tersebut, secara tiba-tiba Rika bangkit berdiri. Kau, lo, yang seketika menghentikan perdebatan mereka. Nis, aku pulang duluan ya. Gelagapan Rika seraya menyambar atas lempangnya dan melangkah keluar area meja. Oh iya Rik, hati-hati di jalan ya, dan kalau udah sampai kabarin aku. Yang hanya dibalas gumaman serta anggukan dari Rika, lalu dia berjalan melewati si Rehan begitu saja. Mak, biar gue anter. Segera Rehan mengikuti. Begitupun Alex ikut membuntuti. Tidak, biar aku yang mengantarmu. Merasa sudah tertahan akan sikap mereka berdua yang pastinya akan terus membuntuti, Rika membalikkan badan dan berkata, tidak perlu, saya bisa pulang sendiri. Dan lo Ray, lo kan lagi kerja di mari. Jangan sampai lo dimarahin atasan hanya karena melalaikan pekerjaan lo. Ucapan tersebut seketika membuat kedua lelaki itu cukup tertegun dan mengerti, sehingga Rika bisa kembali melanjutkan langkah kakinya. Ternyata hanya kau yang menganggapnya sudah dekat. Sindiran Alex tersenyum mengejek. Lalu dia menepuk bahu si Rehan yang termatung itu sembari berbisik, nah, dengarkan apa yang dikatakannya, dan nikmatilah dari kebohonganmu. Lalu dia pun melangkah pergi menyusul Rika meninggalkan si Rehan, yang termatung hanya bisa menggertakkan gigi dan mendesah pelan. Di luar kafe, Rika sudah berdiri di trotoar jalanan besar di depan bangunan kafe itu. Dia menunggu kendaraan umum beroda 4 lewat. Dasar, apa mereka tidak bisa mengontrol emosi mereka? Setidaknya di tempat umum gitu, benar-benar deh bikin malu. Mana selalu saja libatin aku lagi. Kalau mau debat kan tinggal debat aja, malah bawa-bawa aku segala. Nyebelin banget deh. Gerutuan Rika lalu pandangannya melihat sebuah kendaraan beroda 4 yang sebagai taksi hendak lewat. Segera dia mengangkat tangan hendak menyebut. Tak. Namun tiba-tiba ada seseorang memegang dan menarik tangannya yang seketika menghentikan ucapannya. Rika menoleh ke arah orang yang memegang tangannya itu. Tuhan sekretaris? Kaget Rika sampai kedua mata dia melotot. Mari ikuti aku. Ajak Alex menarik tangan yang digenggam itu yang mau tak mau Rika ikut terseret dan melangkah. Ini mau kemana? Lepasin saya. Ikuti saja. Jawab Alex mempererat genggaman pada jemari tangan gadis itu agar tidak bisa lepas. Aduh, Tuan Sekretaris, kenapa sih dia begini? Sebal Rika terpaksa mensejari langkah kaki laki itu yang membawanya ke tempat parkir mobil di pelataran kafe. Begitu sampai di dekat mobil, Alex langsung membukakan pintu mobil penumpang depan. Masuklah. Hah? Tapi saya... Masuklah Rikanza. Penegasan Alex menggerakkan tangan gadis tersebut yang masih digenggamnya. Maksa banget sih. Desah pelan Rika dengan pasrah memasuki mobil dan duduk di kursi penumpang depan. Alex menutup pintu lalu setengah memutari mobil masuk dan duduk di kursi kemudi. Pakai sabuk pengamanmu, atau mau aku pakaikan? Ucap Alex menggoda. Oh, tidak usah, saya bisa sendiri. Gelagap Rika secepat mungkin menarik seatbelt dan dilingkarkan ke tubuhnya. Alex memutar setir mobil hingga mobil pun mulai melaju meninggalkan pelataran kafe dan melaju bergabung dengan kendaraan lain di jalanan kota. Selama beberapa menit tak ada percakapan di antara mereka berdua yang masing-masing sibuk dengan pikirannya. Rika memilih mengalihkan pandangan ke arah jendela memperhatikan jalanan yang dilewati.
Sementara Alex fokus menyetir yang sesekali melirik pandang ke sebelah. Padahal aku sudah berusaha menghindar untuk tidak terlibat dengan orang aneh ini lagi. Malah berakhir begini. Gumam mereka dalam hati menyesali telah menerima tumpangan. Rikanza, panggilan Alex memecah keheningan. Yang bagi Rika itu adalah sebuah peringatan untuknya agar tetap tenang menghadapi semua perkataan yang akan dilontarkan lelaki tersebut. Alex melirik kilas pada gadis di sebelahnya yang hanya terdiam saja itu. Soal ucapanku sewaktu pagi, bisakah kau? Tolong jangan katakan lagi. Serobot Rika memotong ucapan. Dia menoleh ke arah samping menatap penuh penegasan. Karena saya tidak akan membantu permintaan Anda. Tidak Rikanza, dengarkan dulu. Emang apa lagi yang perlu saya dengarkan dari orang asing aneh yang meminta saya menjadi wanitanya? Rikanza, dengarkan dulu. Terjeda sejenak Alex memberhentikan mobilnya di perempatan jalan saat lampu berubah merah. Dia menatap gadis di sebelahnya yang sedang menatapnya juga. Aku memang telah salah langsung meminta tolong padamu begitu, tanpa menjelaskan situasiku dulu. Alis Rika terangkat sebelah masih menatap sebal. Anda bisa meminta tolong pada wanita lain. Tidak, hanya kamu. Hah? Kenapa harus saya? Aku maunya kamu. Hembusan napas pelan Rika melipat tangan di depan dan menatap lurus ke depan. Tapi saya tidak mau, dan aku akan terus memintamu. Kenapa sih harus saya? Kesal Rika melirik lelaki itu yang sudah mulai melajukan kembali mobilnya. Karena aku maunya kamu. Ya Tuhan, keluh Rika memegang kepala oleh kedua tangan merasa geregetan. Ini orang kekeh banget sih. Alex malah tersenyum menanggapinya. Jadi, kamu sudah mau menjadi wanitaku kan? Dasar gila. Umpatan Rika yang dibalas tawa kecil dari si lawan bicara. Baiklah, mulai sekarang aku menganggapnya kita sudah jadi pasangan. Sudah sinting. Umpatan Rika lagi yang lagi-lagi ditanggapi oleh kekehan geli dari si Alex, yang menganggapnya hal tersebut sebagai kesenangan baginya.